Oke. Seharusnya kita baca seluruh pasal, Ya. tapi karena waktu, Oke. kita hanya baca 1 ayat Korintus 14 14, ayat 2 sampai ayat 5. Mari dengarkan. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dibangun. Prinsip pertama, karunia bahasa lidah ada. Karunia bahasa lidah penting. Ketika Momensen menginjili orang tobat di tanah tobat, diberi Tuhan karunia bahasa lidah sehingga banyak orang percaya. Tetapi karunia bahasa lidah, kalau dalam pertemuan jemaat, bahasa lidah itu adalah glosolali, tidak dimengerti orang. Itu bahasa yang aku ucapkan untuk Tuhan Allah sendiri. Kalau tidak ada yang menerjemahkan, tidak bisa membangun jemaat. Tapi kalau bernubuat, itu menghibur, menguatkan percaya orang, sehingga itu membangun jemaat. Itu kebenaran yang pertama. Saya nggak berani banyak bicara kesana kemari, fokus saja kepada ayat Alkitab. Kemudian yang kedua, mari kita lihat ayat 5, ayat 12, ayat 13, ayat 16, ayat 17. Saya baca ayat 5. Tadi memang sudah saya baca sebelum. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga dari orang yang berbicara dalam bahasa lidah, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang dapat dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab kamu hanya akan berbicara kepada angin. Ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha memperoleh karunia Roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi di sini Paulus menekankan karunia-karunia itu hendaknya dipergunakan terutama untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Karena itu, siapa berbicara dalam bahasa roh, ia harus berdoa supaya dapat menafsirkannya. Sebab jika engkau mengucap syukur dalam rohani saja, bagaimana orang lain yang hadir bisa mendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sekalipun pengucapan syukurmu sangat baik, orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi bagaimana? Ayat 22. Karena itu, ya,
22. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang biasa yang tidak beriman, bukankah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Namun kalau kamu semua berdua, lalu masuklah orang yang beriman dan orang biasa, ia akan diyakinkan oleh semua yang diselidiki, oleh semua hal-hal yang tersembunyi. Lalu terakhir, peraturan. Kalau begitu bagaimana peraturan? Di dalam pertemuan umum, bukan ibadah pribadi ya, tapi dalam pertemuan umum seperti kita di sini, dalam kematian minggu, bagaimana peraturan? Inilah dikatakan Paulus, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimanakah sekarang saudara-saudara, ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang memperjuangkan sesuatu, seorang mazmur, seorang yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau bahasa lidah, atau penafsirannya, hendaknya semua itu dipergunakan untuk membangun. Jadi kalau di dalam pertemuan umum, biarlah tiap orang-orang tertentu mengambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang diberikan padanya. Kalau ada mazmur, bermazmur. Kalau ada pengajaran, menyampaikan pengajaran. Kalau ada bahasa lidah, sampaikan bahasa lidah. Dan harus diterjemahkan. Lalu dilanjut lagi, apa dikatakan? Ayat 27. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan hanya ada seorang lain untuk menafsirkannya, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka itu berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saya mengalami ini. Ketika saya beribadah dengan begitu fokus, tiba-tiba lidah saya bergerak sendiri, mengeluarkan suara yang sangat saya rasa indah dalam persekutuan dengan Allah, tapi saya tidak tahu artinya. Tapi ketika saya mau berhenti, saya berhenti. Berhenti. Artinya karunia bahasa lidah itu bisa dikontrol. Kalau kita katakan berhenti, berhenti. Jadi kalau dalam pertemuan jemaat katanya 2 orang, sebanyak-banyaknya 3 orang, berganti-gantian dan diterjemahkan supaya jemaat tahu apa artinya dan dibangun olehnya. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berbicara dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Namun jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pengajaran dari Allah, yang pertama itu harus diam, sebab kamu semua boleh berbuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar beroleh kekuatan. Roh nabi tunduk kepada nabi-nabi, karena Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki di dalam ibadah kita kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, saya belum puas, karena saya juga pernah sekolah di sekolah karismatik. Saya mau berkata, bagaimana saya membaca buku ini, Gerakan Karismatik Apakah Itu? Dan saya temui di halaman 99 satu penafsir, yaitu J.J. Matulesi. Mungkin Bapak Pendeta kenal ya, J.J. Matulesi. Dia katakan begini, kadang-kadang dalam persekutuan mungkin ada sebagai pemujaan dan puji-pujian. Dikatakan oleh Bapak Pendeta J.J. Matulesi ini, kadang-kadang bahasa roh bisa ada tanpa penafsir
berani mengatakan itu benar, kecuali kalau ada jemaat yang bisa menunjukkan ayat Alkitab yang mendukung bahasa roh, bukan tidak ada penerjemahan dalam kumpulan sama-sama rame-rame, boleh rame-rame, boleh kacau balau, ada ayatnya, berikan pada saya akan pelajari di rumah, dan kalau kita mulai nanti akan kita bahas. Jadi kesimpulannya, apa yang kita simpulkan? Glosolali adalah salah satu dari karunia supra alamiah yang membutuhkan penafsiran. Jadi glosolali ini bahasa lidah di dalam pertemuan umum berfungsi bila ada yang menafsirkan sehingga jemaat dibangun. Tapi glosolali yaitu pada Kisah Para Rasul 2 bisa bahasa lidah tanpa diterjemahkan, dimengerti jemaat, karena itu adalah glosolali diucapkan tapi masing-masing orang mendengar dalam bahasa-bahasa yang beraneka ragam. Nah, sampai sekian barangkali kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Mari kita berdoa.